Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tuhan sudah pimpin selama seminggu lamanya. Patut pagi hari ini kita di rumah Tuhan untuk mengucap syukur pada Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Engkau telah memimpin hidup kami semua dalam satu minggu yang baru saja lewat. Terima kasih Bapak, kalau hari ini kami ada di rumah Tuhan dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Patut kami memuji Tuhan, patut kami menyembah Tuhan. Patut kami untuk duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan. Pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Dapat menguatkan iman kami sehingga kami makin Tuhan menjadi anak Tuhan yang boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan beracara dan kami semua, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dari para aser, kolektan, pemain musik, WL, singer, tim AVD dan hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Urapi dengan urapan khusus dari surga. Sehingga Tuhan pelayanan kami semua boleh memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita mengangkat pujian hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah kita, Dia penebus kita. Dia menghapus semua dosa kita. Kita angkat pujian mengatakan penebusku hidup. Ku tahu Dia penolongku. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Tuhan sanggup. Apapun keadaan kita, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita angkat pujian, Tuhan sanggup. God is able. Amin. Katakan Tuhan sanggup.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada satupun rencanamu yang gagal Tuhan. Kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau tiba saatnya Tuhan, umat-Mu akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, bagi pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan banyak menarik banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan saudara, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, ada ucapan terima kasih dari keluarga almarhum Bapak Wim Riyadi. Waktu kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama keluarga Bapak Wim Riyadi almarhum, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Yang pertama-tama kepada Tuhan Yesus yang sudah menyertai, memimpin, memberkati, menolong, menyertai kami sekeluarga. Dari sejak papi sakit sampai hari ini, Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Runkat, dan segenap keluarga, Bapak Pendeta Yakobus Runkat dan keluarga, Bapak Pendeta Yanto Wijaya dan segenap keluarga juga, Bapak Pendeta Cikong Fen dan keluarga, Bapak Pendeta Stefanus Rustandi dan Ibu, Bapak Pendeta Martin Tanugraha dan Ibu, Bapak Pendeta Gunawan Wirianto dan Ibu. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Ratif Sinarto dan Ibu, Bapak Pendeta Welem Novi dan Ibu. Terima kasih kami juga kepada Bapak Pendeta Yeskel dan Ibu yang terus menyertai kami, istimewa sejak dari rumah sakit sampai di pemakaman, mereka selalu menyertai kami. Kemudian terima kasih juga kepada Pendeta Daniel Panji dan Ibu yang saat itu tengah berada di luar kota dan terus mendukung kami juga. Terima kasih kami juga kepada Ibu Esther Wati, Pak Roni dan keluarga. Terima kasih kami juga kepada keluarga besar Om David Hendarsin yang terus menyertai kami. Juga kepada keluarga besar Ibu Yelan. Semuanya yang terus memberi support kepada kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap tim doa pagi dan komisi-komisi yang ada, KU1, KU2, KKW, KKP, Paduan Suara Sion, dan juga segenap sidang jemaat Gereja Rehobot Jemaat Bandung yang kami tahu terus mendukung, menyertai, memberikan perhatian dan doa-doanya kepada kami. Dan juga ada beberapa jemaat Gereja Rehobot yang lain juga yang memberikan perhatiannya juga kepada kami. Kami mengucap syukur juga dan berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan dan jemaat GRII Muhammad Toha yang melayani kami juga di dalam ibadah dan ibadah penghiburan pada saat itu. Kami sangat bersyukur berada di tengah-tengah keluarga besar Gereja Rehobot, komunitas yang begitu memberikan perhatian kepada kami pada saat kami melewati masa-masa yang
bagi kami boleh dibilang sulit, sakit, karena datangnya begitu mendadak, tidak ada, artinya dalam waktu yang singkat begitu saja. Kami boleh mengalami hal-hal yang berat bagi kami. Tetapi sekali lagi kami bersyukur karena kami berada di tengah-tengah keluarga yang begitu memberikan support dan perhatian pada kami. Sejak Papi, Pak Wim dirawat di rumah sakit, sampai Tuhan panggil dalam ibadah tutup peti, dalam ibadah penghiburan, dalam ibadah pemberangkatan, sampai di pemakaman, begitu banyak perhatian yang diberikan kepada kami. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga kami mohon maaf apabila dalam pertemuan-pertemuan, dalam kunjungan Bapak Ibu Saudara, baik di rumah sakit maupun juga di acara-acara kedukaan, di ibadah-ibadah kedukaan, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan. Terakhir, apabila mungkin ya banyak di antara kita yang di sini yang Bapak Ibu Saudara yang sering berinteraksi dengan almarhum. Kami pada saat ini juga apabila ada hal-hal yang mungkin selama Pak Wim ada berinteraksi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon supaya memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah yang menggantikan itu semua dalam hati kita. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih kepada segenap sidang Tuhan yang begitu memberikan perhatian dan doa-doanya kepada kami sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena memiliki Allah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami ada pada hari ini, kami yakin sekali bahwa itu adalah pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami sudah akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan berkati. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Untuk persembahan yang sudah kami berikan juga Tuhan akan memberkati sehingga boleh memperlebar kerajaan surga di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba tengok kanan kirinya. Mereka adalah kekasih-kekasih Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita akan belajar satu hal. Saya kasih judul The Road, jalan. Ini akan diambil di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Cukup panjang, tapi saya ringkas dulu saja. Ini adalah cerita bagaimana Yesus sedang mendekati dua muridnya yang merencanakan kembali ke kampungnya walaupun mereka sudah mendengar kabar kebangkitan tentang Yesus dalam hidupnya. Dan Yesus sengaja datang dan berjalan di tengah mereka. Terjadi dialog, mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Dan waktu itu Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu membicarakan apa? Kenapa wajahmu begitu muram? Mereka ceritakan bagaimana mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan ternyata Tuhannya mati. Dan mereka dengar dari teman-temannya bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Tetapi mereka tetap sudah ada di dalam keadaan apatis dan mereka balik ke kampungnya. Dan di perjalanan itu Yesus mulai menceritakan bagaimana bahwa anak Allah itu harus mengalami semuanya karena itu yang sudah direncanakan sampai dia masuk di dalam kemuliaannya. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus mengejar orang tersebut ke Emmaus?
Mereka itu bukan orang penting di dalam ring pelayanan Yesus. Setuju ya? Mereka kan tidak pernah dibicarakan sedetail atau sesering Petrus, Yohanes, Yakobus. Tidak. Mereka bukan salah satu dari murid-murid Yesus, dari Rasul Yesus. Mereka mungkin ada di dalam 70 orang murid Yesus, orang percaya. Dan mereka tidak pernah dilibatkan untuk sesuatu yang penting, saudara. Jadi Yesus tidak pernah mengajak mereka untuk membicarakan strategi pelayanannya, tidak pernah. Dan kalau kita gambarkan dengan keadaan kita, dua murid ini adalah saudara dan saya, jemaat Tuhan. Orang biasa. Dan kita merasa tidak ada apa-apanya. Dan orang ini sedang di dalam perjalanan ke Emmaus. Walaupun mereka bukan orang-orang yang seperti itu begitu dekat dengan Tuhan. Tapi mereka adalah orang-orang yang tetap Tuhan kasihi. Siapakah orang ini? Menurut beberapa penafsir mengatakan bahwa orang ini adalah istri dari Kleopas. Namanya Maria, itu bisa dibaca di dalam Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25 diceritakan bahwa ketika di bawah salib itu yang ada adalah Maria, ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Nah, kita bisa lihat lagi di Lukas 24 ayat 29. Mereka itu mengajak Yesus untuk tinggal di rumah mereka. Nah itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah sepasang suami istri yang begitu dekat. Walaupun mereka bukan orang-orang yang ada di dalam ring Yesus, tapi Yesus sengaja datang mencari mereka ke Emmaus karena apa? Slide berikutnya, mereka ada di dalam krisis iman, saudara. Terjadi krisis iman di dalam kehidupan mereka. Kisah kematian dan kebangkitan Yesus yang kita rayakan dengan penuh sukacita bahwa kuasanya sudah mengalahkan maut, tidak berarti bagi mereka. Mereka ada di dalam satu keadaan yang sungguh-sungguh sangat krisis di dalam iman mereka. Kenapa? Karena mereka kecewa, harapan mereka musnah. Kalau saudara baca dikatakan bahwa Yesus yang diharapkan, Yesus yang mereka ekspektasikan untuk menjadi pembebas mereka dari penjajahan Romawi, tidak terjadi. Bahkan mati dan dikuburkan. Harapan mereka waktu itu musnah. Mereka sangat-sangat kecewa. Jadi ketika murid-murid yang lain bercerita bahwa Yesus sudah bangkit, mereka itu sudah apatis. Dan mereka memutuskan, sudahlah kita balik saja ke kampung. Tidak usah lagi ada di dalam atau terlibat di dalam pelayanan-pelayanan Yesus karena dia sudah mati. Dan kalaupun dia hidup kembali, dia toh tidak bisa membebaskan kita dari penjajahan orang Romawi. Pada saat saudara atau saat kita, saat murid-muridnya, kedua murid ini ada di dalam kekecewaan ini, yang paling menentukan adalah siapa orang yang kau tentukan ada di dalam lingkaran yang paling dalam hidup. Saya ulangi, siapa orang yang kau tempatkan di dalam kehidupanmu ketika engkau ada di dalam kekecewaan. Itu sangat penting. Karena itu akan menentukan arah hidupmu dan itu akan menentukan kehidupanmu selanjutnya. Sering kita ketika di dalam keadaan seperti itu, orang yang kita pilih adalah hamba-hamba Tuhan terkenal. Kita cari, kita kejar, kita terus dengerin firman-Nya. Atau
Atau orang-orang yang terkenal, yang sudah memiliki reputasi yang menurut kita dia orang yang sudah melewati dan menikmati asam garam dunia. Apakah seperti itu? Atau sekarang ini banyak orang yang suka sekali, hobi, mendengar kisah-kisah dari hamba Tuhan yang menceritakan yang aneh-aneh. Hamba Tuhan itu sudah pergi ke neraka. Pertanyaan saya, apakah benar mereka sudah ke neraka? Firman Tuhan mengajarkan neraka atau Gehenna ini masih kosong, saudara. Tidak ada isinya. Itu akan ditempati setelah terjadi pengadilan aras puzi. Waktu itu setan atau iblis dengan pengikutnya dan orang-orang yang tidak percaya yang akan dimasukkan ke dalam Gehenna itu atau neraka. Jadi yang ada sekarang itu neraka itu masih kosong. Jadi yang ada adalah Firdaus dan Abies. Itu tempat penampungan untuk orang yang sudah meninggal. Yang sudah percaya masuk Firdaus, yang tidak percaya ditempatkan dulu di Abies. Jadi neraka masih kosong. Gehenna itu masih kosong. Dan saya ketika teman saya berkata, kamu pernah dengar enggak cerita tentang hamba Tuhan yang pergi ke neraka? Saya pikir neraka yang mana? Kebenaran firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Neraka masih kosong. Gehenna itu masih kosong. Jadi hati-hati. Hati-hati ketika engkau menempatkan orang-orang yang ada di dalam lingkaran hidupmu yang paling dalam. Itu sangat menentukan. Karena ternyata banyak sekali ketika saya pilah-pilah, banyak kesaksian, banyak firman yang ternyata tidak sesuai dengan kebenarannya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekali mereka pakai ayat-ayat firman Tuhan, memang. Tetapi mereka pakai itu untuk menguatkan asumsi mereka, pendapat mereka. Walaupun ayat itu tidak sesuai, mereka paksakan, tempelkan di dalam khotbah-khotbah mereka. Jadi sekali lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan banyak sekali penipuan sekarang. Kalau kita tidak belajar, kita tidak mengerti firman Tuhan. Dan kita bersyukur gereja ini mah sudah menyediakan banyak hal untuk saudara menjadi dewasa. Saya kasih contoh. Penipuan ini seperti ini. Saudara punya HP semua? Ada aplikasi Alkitabnya kan? Ada? Atau semuanya cuman isinya WhatsApp? Atau Instagram? Kita punya semua. Kita akan coba, kita akan tes bersama-sama. Saudara boleh buka gadgetnya sekarang. Saya izinkan 3 menit. Boleh? Kita buka kitab Hizkia 10 ayat 27. Silakan cari. Hizkia 10 ayat 27. Dan ternyata itu tidak ada, saudara. Sorry. Hizkia adalah seorang yang diberi umur panjang oleh Tuhan 15 tahun dan mengakhirinya dengan kehancuran. Jadi sekali lagi ketika saudara mendengar sesuatu, coba baca. Baca apakah konteksnya sesuai. Kalau mereka pakai pendukung, pendekatan dekatnya ada enggak? Yaitu konteks. Begitu keluar mereka biasanya pakai ayat-ayat pendukung, itu pendekatan jauh. Apakah itu sesuai dengan konteksnya? Kalau tidak, maaf kita harus bilang itu salah. Tidak sesuai. Sekali lagi, yang paling penting adalah siapa orang yang kau tempatkan dalam hidupmu ketika engkau ada di dalam krisis iman. Nah,
Satu hal yang luar biasa saudara, kekecewaan itu membuat mereka hilang harap dan iman mereka kandas. Dan sering kita mengalami hal seperti itu bukan? Ketika kita berdoa, ketika kita minta sama Tuhan dan tidak ada jawaban dari Tuhan, belum ada jawaban maksudnya. Kita kecewa. Kita mulai bertanya-tanya, Tuhan itu masih mengasihi saya enggak? Tuhan itu masih ada enggak dengan saya? Tuhan itu masih menyertai saya? Tidak. Sering hal tersebut muncul di dalam pemikiran kita. Tetapi ketika kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang dewasa di dalam Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, mereka akan menjadi orang yang menasehati, menguatkan saudara. Dan itu sangat penting dalam hidup kita, saudara. Bulan ini si Aaron berbicara tentang itu. Tentang supaya kita tidak meninggalkan ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitar saudara ini menentukan hidup saudara. Saudara seharusnya sharing ketika punya masalah itu kepada orang yang ada di dalam lingkaran dalam saudara. Nah di Sharon ini saudara sedang punya saudara rohani yang kecil. Hanya beberapa, mungkin 10. Dan itu akan menentukan ketika saudara ada di dalam permasalahan. Di sana kita saling menasehati. Kita menceritakan kesaksian yang menguatkan bagaimana Tuhan menolong mereka. Dan mereka akan berkata, Tuhan sudah menolong saya dan akan menolong kamu. Mereka mendoakan saudara. Jadi bayangkan kalau saudara tidak ada di dalam komunitas seperti itu, saudara itu sedang single fighter. Sementara saudara berjalan itu banyak sekali predator yang siap menghancurkan imanmu. Siap membuat engkau untuk undur dari Tuhan. Kira-kira bulan lalu saya ketemu satu orang, ngobrol sama satu orang, dia kecewa. Saya tanya, sekarang ibadah di mana? Om, dia umurnya sekitar belum 40 kelihatannya. Saya sedang off. Saya sudah tidak ke gereja lagi. Saat ini saya tidak ke gereja. Saya tanya kenapa? Saya kecewa. Saya masuk di dalam satu gereja, saya ingin melayani. Tetapi mereka menolak saya karena saya seperti ini. Dia punya tato saudara di tangannya. Terus saya coba pindah ke gereja lain, saya diterima. Saya dipercaya untuk menjadi youth leader. Tetapi ketika saya bawa teman-teman saya, ya notabene seperti dia, tatoan gitu. Pemimpinnya bilang, mereka jangan digabungkan dengan kelompok youth ini ya. Saya kecewa katanya. Ternyata seperti itu. Banyak sekali kita kecewa dalam pergumulan kita, saudara. Kita kecewa di dalam pelayanan kita. Kita tidak mengharapkan bahwa sekeliling kita pelayan-pelayan yang seperti malaikat. Amin. Kadang-kadang mereka itu, kalau saya boleh kata, suka bullshit. Suka menyakiti saudara. Suka mengecewakan saudara. Tetapi Yesus sengaja datang kepada Kleopas dan temannya ini karena apa? Dia melihat krisis iman yang terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Ketika engkau memutuskan bahwa dirimu adalah seorang yang memerlukan juru selamat dan engkau terima Yesus sebagai juru selamat, waktu itu Yesus jadikan engkau adalah orang-orang yang paling dekat di dalam diri. Saya tidak lebih dekat
dengan Yesus daripada saudara. Tuhan itu tetap sayang saudara sebagaimana dia sayang saya. Ketika kita memutuskan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dia menjadikan kita orang-orang yang paling dalam lingkaran hidupnya. Itulah sebabnya dia sengaja datang ke Emmaus. Dia cari orang yang dikasihinya. Dia tahu mereka sedang mengalami krisis iman. Dan kalau dibiarkan mereka akan menjadi orang yang terhilang. Orang yang tidak peduli lagi dengan masalah-masalah rohani. Dia cari itu. Karena dia sangat berarti bagi Yesus. Dia adalah orang-orang terpenting dalam hidup. Dan hal yang sama, dia juga memperlakukan saudara seperti mereka. Dia menganggap kita sama seperti Kleopas dan Maria. Dia ingin kita tidak pernah kandas di dalam iman kita. Karena itu, Yesus sekarang sudah tidak ada di dalam dunia, saudara. Dia tempatkan orang-orang percaya. Ketika kita membahas tentang komunitas, saya katakan komunitas itu sangat penting karena di sana kita sedang belajar mewujudkan, menumbuhkan karakter Kristus. Saudara mungkin yang merasa bisa segala-galanya harus belajar merendahkan diri. Memberi perhatian pada orang yang kelihatannya kurang berarti atau tidak berarti. Memberikan bantuan, memberikan dukungan doa kepada mereka. Walaupun mungkin waktu saudara berpikir kalau saya lakukan ini melakukan bisnis ini bisa menghasilkan keuntungan. Ada satu opportunity yang hilang. Tetapi Tuhan memberikan itu kepada kita. Berapa banyak di antara saudara yang belum punya kelompok ini. Tidak pernah masuk di dalam kelompok kecil atau siaron ini. Saya anjurkan. Segera minta untuk dibentuk dan dibawa di dalam satu kelompok siaron ini. Bagi kelompok siaron yang sudah bubar, coba bentuk lagi. Sebab ini akan menguatkan saudara. Dan saya sangat bersyukur karena saya punya kelompok atau saudara seiman, saudara dalam kelompok yang kecil. Ada siaron. Ini satu hal yang menentukan sekali saudara. Siapa orang yang ada di dalam lingkungan atau lingkaran yang memberi pengaruh dalam kehidupan saudara. Itu sangat menentukan. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita itu digambarkan seperti domba. Domba itu tidak punya alat bela diri yang mumpuni, nggak punya tanduk, nggak punya cakar. Dia itu sangat-sangat rentan dan mudah sekali untuk dilahap oleh predator, oleh musuh-musuhnya. Dan saudara sekali lagi masuk di dalam kelompok seperti itu. Apa yang perlu di dalam kelompok itu adalah satu rasa aman. Yang paling sulit menurut saya ketika saya bentuk siaran adalah membentuk kepercayaan saudara. Ketika saya tidak percaya dan ada di dalam satu kelompok tersebut, saya tidak mungkin curhat. Saya tidak mungkin bilang, saya sudah punya masalah ini. Tidak mungkin. Tetapi ketika saudara merasa ada di dalam satu kelompok yang aman, saudara dilindungi, saudara diperhatikan, saudara akan nyaman sekali. Dan itu membuat saudara akan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan melalui saudara seiman kita. Jadi sekali lagi, siaran ini bukan kelompok yang dibentuk gereja untuk suatu program. Tetapi di dalamnya ada satu hal yang luar biasa. Ketika kami,
saya, Pak Novi, Pak Gunawan, dan beberapa orang saya lupa lagi, membicarakan Sharon. Saya kebetulan dapat tugas untuk membicarakan, mempelajari tentang fellowship. Fellowship ini sangat penting ternyata saudara. Saudara ketika bertemu dengan saudara-saudara iman, menebarkan senyum yang penuh kasih, yang tulus, itu bisa menguatkan hati mereka. Ketika saudara dengan kasih bertanya, bagaimana keadaan bisnismu, bagaimana keadaan kesehatanmu, itu sangat menguatkan saudara. Tapi kalau saudara ya lakukannya dengan lip service, ya cuma asal ngomong, gak ada artinya saudara. Satu hal, ketika sesuatu yang kita lakukan, kita dikirakan oleh kasih Allah itu pasti punya pengaruh. Yang berikutnya, Yesus mengejar mereka ke Emmaus untuk apa? Pembelajaran. Kita bisa baca di ayat 15, 16, 25 sampai 27. Yesus sengaja datang ke Emmaus karena dia ingin memberikan pelajaran. Pelajaran apa? Dia ingin supaya murid-murid ini, kedua murid ini punya pengalaman, punya pengertian yang benar, yang semuanya didasarkan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi Yesus tahu bahwa dia akan segera ke surga, harus ke surga. Menyiapkan tempat bagi kita. Dia harus pergi ke surga dan harus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Selama Yesus ada di dalam dunia ini, Roh Kudus tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus itu bekerja dengan temporer. Dia hinggap menguasai seseorang dan orang itu jadi berkat. Yang lainnya. Tapi kita lihat di sini, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita ini menjadi orang yang menjadi representasinya Allah. Allah berserta kita. Immanuel itu terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu. Dialah yang akan sanggup membuat kita bisa menggenapi apa yang tidak mungkin kita kerjakan. Dia mengerjakan kebenaran, kita makin benar. Secara posisi kita sudah benar, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, Roh Kudus itu memungkinkan kita melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Dia makin menguduskan kita. Saya katakan itu adalah pengudusan progresif yang terjadi terus-menerus sampai akhirnya kita ketemu Tuhan atau dipanggil Tuhan. Cuman itu. Dia harus mengajar murid-muridnya. Dia harus mengajar kedua muridnya ini untuk apa? Supaya mereka punya iman yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan iman yang didasarkan oleh pengalaman mereka. Oh, saya pernah ditolong Tuhan, Tuhan itu seperti ini ya. Belum tentu saudara. Itu adalah hanya pengenalan yang begitu kecil. Pengenalan yang begitu minim. Tetapi ketika kita tahu dan hidup di dalam kebenaran itu, kita menjadi orang yang teguh di dalam Tuhan. Mungkin sekeliling kita berubah. Dan kita tidak akan pernah ikut berubah. Karena apa? Kita mengenal kebenaran itu. Dikatakan bahwa Yesus mulai menjelaskan. Mulai dari kitab nabi-nabi sampai muridnya ini diyakinkan bahwa Yesus memang harus mati. Dan harus mengalami semua aniayanya supaya dia dimuliakan. Dan hasilnya saudara, murid-muridnya waktu itu ketika mengundang Yesus masuk di dalam rumahnya,
mereka mempersiapkan makanan dan Yesus ini langsung mengambil roti, mengucap syukur. Nah waktu itulah mereka tahu, oh orang yang selama ini berjalan dengan kita, orang yang begitu menguatkan hati kita ternyata Tuhan kita. Oh, dia yang begitu meyakinkan segala sesuatu yang dikatakannya. Dia jelaskan semua isi Alkitab dengan luar biasa. Dan mereka kembali memiliki iman. Dan waktu itu mereka putuskan balik lagi ke Yerusalem. Dan menyaksikan hal yang mereka alami. Saudara, kadang-kadang kita ini enggan bersaksi. Ya udahlah, malu. Tapi ada beberapa orang yang suka sekali bersaksi, bahkan dia cari kesaksian-kesaksian yang spektakuler. Kesaksian ini sangat penting, saudara. Banyak orang di sekitar kita ini ada di dalam kekecewaan. Atau mungkin orang yang di sebelahmu saat ini adalah orang-orang yang sedang kecewa. Ada di dalam pergumulan hidup. Saatnya kita berani menyaksikan perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Mereka perlu itu. Mereka perlu melihat kekuasaan Tuhan dalam hidupmu yang kau bagikan pada mereka. Dan ujungnya di dalam kesaksian itu yang harus kita katakan. Kalau Tuhan sudah menolong saya, Dia juga sudah pasti bisa menolong kamu. Kalau Dia sudah menghibur saya, Dia juga pasti bisa menghibur dirimu. Kalau Dia sudah menyembuhkan saya, Dia juga pasti bisa menyembuhkan engkau. Yang penting adalah datang kepada Tuhan. Datang dengan penuh kerendahan hati. Datang dengan penuh pengharapan. Karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Sekali-kali di dalam kitab Ibrani Tuhan berfirman, sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Jadi dalam kondisi seperti apapun saat ini, mungkin kau sedang ada di dalam titik yang terendah di dalam imanmu. Dia tidak pernah melupakan engkau. Dan Dia pasti mencari engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Siapa yang berjanji, saudara? Yang berjanji adalah orang yang luar biasa. Kita bisa merasa bangga kepada Tuhan dengan lakukan apa, saudara? Persembahan? Enggak. Dia bilang, emas, perak dan seisi bumi ini punya aku. Masa aku perlu seperti itu? Kenapa kita memberikan persembahan? Kenapa kita mengembalikan perpuluhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Itu dasar yang paling benar dan itu dasar yang harus mendasarinya. Sebab Tuhan gak perlu uang kita. Tetapi itu adalah pernyataan kasih kita. Beberapa orang mengatakan yang perlu kita berikan adalah grace giving. Persembahan kasih. Dan Paulus pernah mengungkapkan ada satu jemaat yang sebenarnya menurut keadaan mereka itu tidak bisa memberikan persembahan sebanyak yang mereka berikan. Tetapi kasih itu mendorong mereka untuk melakukannya. Memberikan apa yang seharusnya mereka tidak bisa berikan, itu bisa diberikan. Sehingga jemaat yang kelihatannya lemah ini menjadi jemaat yang memberikan dengan berlimpah. Mari kalau saudara pernah kecewa, saya sudah berikan persembahan, saya sudah berikan perpuluhan, tapi kenapa kehidupan saya tetap seperti ini? Mungkin satu hal yang harus saudara rubah. Dasarnya bukan karena saya berikan ini supaya Tuhan berikan juga. Jangan transaksional, saudara. Saya berikan ini supaya Tuhan berikan lebih lagi. Itu namanya kita lagi dagang. Tapi yang perlu kita lakukan adalah Tuhan, jumlah uang ini cukup besar bagi saya Tuhan. Tetapi saya mengasihi Tuhan,
Saya mau memberikan ini kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan yang setia itu akan memberkati hidup saya. Itu adalah prinsip yang benar. Mari, kekecewaan apa yang sedang saudara alami saat ini? Ingat, Yesus pasti kejar engkau. Karena di dalam penilaian dia, di dalam pemandangan dia, engkau adalah orang yang paling berarti di dalam lingkaran dalam hidupnya. Apapun keadaannya, apapun yang kau alami saat ini, kesesakan apapun yang sedang kau jalani, ingat, dia mengasihi engkau. Dia sungguh mengasihi engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau menganggap kami orang yang terpenting di dalam lingkaran hidupmu. Tidak ada satupun di antara kami yang Tuhan pandang tidak berarti Tuhan. Karena itu kami percaya di dalam setiap kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap Allah yang mencari kami. Engkau tetap Allah yang tetap mengejar kami kemanapun kami berada. Dan kasih-Mu itu yang akan memulihkan setiap krisis yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai keadaan yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Dalam Pastor Corner bulan ini, kita akan berdiskusi tentang menjalani hidup dengan ucapan syukur, bersama dengan Pendeta Yanto Wijaya. Kamis, 8 Mei 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Shalom, saudara, mari berpartisipasi dalam doa rantai Gereja Rehoboth yang akan dimulai pada Kamis, tanggal 29 Mei, pukul 12, dan selesai hari Minggu, tanggal 8 Juni, pukul 12. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri dari sekarang melalui dua cara. Secara manual, lewat kertas yang dibagikan dan dikembalikan setelah ibadah, dan secara online melalui website yang akan saudara dapatkan lewat grup ibadah. Pendaftaran doa rantai ditutup pada tanggal 18 Mei 2025. Mari satukan hati bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin seluruh kebaktian, baik kebaktian Jumat Agung, juga perayaan Paskah. Ya. Dan kita tahu bersama-sama setelah Tuhan bangkit 40 hari
Setelah itu Tuhan Yesus masih ada di bumi ini. Dan setelah 40 hari dia naik ke surga. Ya. Nah itu jatuh pada tanggal 29 Mei. Itu adalah hari kenaikan Yesus ke surga. Nah setelah itu kita tahu bersama-sama hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Nah 10 hari itu ya para murid-murid pada waktu Yesus naik ke surga, mereka berkumpul di loteng Yerusalem, berdoa bersama-sama dan mohon pencurahan Roh Kudus, karena itu memang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Sebab itu pada waktu saudara masuk bertemu dengan Aser, saudara mendapat kertas-kertas yang demikian. Harap saudara tulis nama saudara, nomor HP, ibadah KU1. Di sini kita akan mengadakan doa rantai. Jadi dari tanggal 29 jam 12 siang, terus selama 10 hari, setiap jam ada saudara-saudara yang berdoa. Setiap jam, setiap setengah jam, terserah. Saudara bisa isi. Sehingga doa selama 10 hari itu merupakan satu rantai. Ya, mari saudara, hal ini sudah kita lakukan tiap tahun dan puji Tuhan. Biasanya tidak ada rantai yang putus. Biasanya tersambung terus. Dan juga tahun ini kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita berdoa bersama-sama di dalam satu dua rantai. Tentu kalau setengah jam saya mau bicara apa? Mau minta apa sih setengah jam itu? Nah, pokok-pokok doa itu akan saudara terima ya pada minggu sebelum hari kenaikan. Jadi pada minggunya. Kalau ini tanggal 29, tanggal 20-nya. 20 Mei saudara akan terima pokok-pokok doa yang saudara mendoakan. Tentu selain itu saudara tentu bisa mendoa untuk keperluan saudara sendiri, keluarga saudara, pekerjaan saudara. Tapi di situ ditulis doa untuk pekerjaan Tuhan, doa untuk gereja Tuhan, doa untuk bangsa dan negara, semua saudara akan terima. Ya. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami siap syukur Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami satu persatu. Engkau tidak pernah meninggalkan. Meskipun pada saat-saat kami ragu Tuhan. Meskipun seperti dua orang ke Emmaus ini murid Tuhan. Mereka ragu sehingga mereka merencanakan untuk jauh dari Tuhan. Mari Tuhan, Engkau begitu mengasihi. Kalau Engkau mengasihi dua murid ke Emmaus, Engkau juga mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga berdoa, kami ucap syukur. Kami dapat memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Berjalan bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan Kau menyertai kami semua. Kau berkati kami semua. Keluarga kami masing-masing. Usaha kami, pekerjaan kami. Dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau sudah mendengar doa kami ini yang kami naikkan dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amen. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan berbagai keadaan yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Dalam Pastor Corner bulan ini, kita akan berdiskusi tentang menjalani hidup dengan ucapan syukur, bersama dengan Pendeta Yanto Wijaya. Kamis, 8 Mei 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Shalom, saudara, mari berpartisipasi dalam doa rantai Gereja Rehoboth yang akan dimulai pada Kamis, tanggal 29 Mei, pukul 12, dan selesai hari Minggu, tanggal 8 Juni, pukul 12. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri dari sekarang melalui dua cara. Secara manual, lewat kertas yang dibagikan dan dikembalikan setelah ibadah, dan secara online melalui website yang akan saudara dapatkan lewat grup ibadah. Pendaftaran doa rantai ditutup pada tanggal 18 Mei 2025. Mari satukan hati bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.